Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Jessica Anastasia Purba dengan NIM 113230445 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan kode dari tugas praktikum sesi 3 minggu ketiga yaitu Dart OOP Part 2. Yang pertama itu ada animal2.dart. Kode berikut mendefinisikan kelas animal yang memiliki property name. Kode ini menggunakan konstruktor factory untuk membuat objek animal dengan nama tertentu atau unknown. Jika dihilangkan, kita tidak bisa mengatur nama objek secara khusus dan harus menggunakan konstruktor yang lebih biasa dan sederhana. Berikut outputnya. Yang kedua itu ada bird.dart. Kode berikut menggunakan machine untuk menambahkan kemampuan terbang dan berjalan pada kelas bird. Kode ini menggunakan machine untuk menambahkan fungsionalitas fly dan walk ke kelas bird. Jika mixin dihilangkan, Bird harus mengimplementasikan metode ini secara manual, membuat kode ini lebih rumit dan kurang modular. Mixin memungkinkan penggunaan kembali kode dengan lebih mudah. Berikut hasil outputnya. Yang ketiga ada box.dart. Kode ini menggunakan kelas generik, yaitu box yang bisa menyimpan dan mengambil nilai dengan tipe apapun yang ditentukan saat objek box dibuat. Metode put digunakan untuk menyimpan nilai ke dalam variabel underscore content. Sedangkan get digunakan untuk mengambil kembali nilai tersebut. Di fungsi main dibuat dua instance dari box. Satu untuk tipe integer dan yang menyimpan angka 1, 2, 3 dan satu lagi untuk tipe string yang menyimpan teks hello dart. Keduanya menampilkan nilai yang sudah disimpan melalui metode get. Berikut hasil outputnya. Kemudian yang keempat ada calmstream.dart. Kode ini menggunakan stream di Dart untuk menghasilkan nilai secara bertahap. Fungsi countstream adalah asynchronous generator yang menghasilkan angka dari 1 hingga maksimal dengan jeda 1 detik antara angka. Dalam fungsi main dilakukan iterasi asinkron menggunakan await for untuk menerima nilai dari stream dan mencetak satu persatu. Program mencetak pesan mulai menghitung, kemudian menampilkan angka dari 1 hingga 5 dengan jeda 1 detik dan diakhiri dengan mencetak selesai menghitung. Berikut hasil outputnya. Kemudian yang kelima ada employee.dart. Code ini mendefinisikan kelas employee yang menyimpan informasi tentang karyawan dengan properti private, ID, dan name. Metode setID dan setName digunakan untuk mengatur nilai dari ID dan name. Metode getID dan getName digunakan untuk mengambil nilai dari ID dan name yang diakses melalui operator untuk memastikan nilai tersebut tidak nol. Dalam fungsi main, objek employee dibuat nilai 2 dan ano diatur untuk ID dan name. Dan nilai-nilai ini kemudian ditampilkan. Berikut hasil outputnya. Kemudian yang keenam ada fetch data.dart. Kode ini membuat fungsi fetch data yang simulasikan pengambilan data dengan menunggu 2 detik sebelum mengembalikan pesan atau data berhasil diambil. Di fungsi main, kode mencetak mulai pengambilan data, lalu mengambil fetch data. Setelah data tersedia, data tersebut dicetak. Jika terjadi kesalahan, pesan error akan dicetak. Selain itu, sebelum data selesai diambil, kode ini tetap berjalan saat menunggu data, menunjukkan bahwa proses lain bisa terus berjalan saat menggunakan data. Berikut hasil outputnya. Kemudian yang ketujuh ada fetch data2.dart. Kode ini menggunakan feature untuk menunggu hasil fetch data dan stream untuk mengirim beberapa pesan secara bertahap. Fetch data menunggu 2 detik sebelum mencetak pesan, sementara get message mengirim 3 pesan dengan jeda 1 detik antar pesan. Jika feature atau stream dihilangkan, kita tidak akan bisa menangani operasi yang memerlukan penundaan atau menerima data secara bertahap. Tanpa feature, kita tidak bisa menunggu
operasi selesai dan tanpa stream kita tidak bisa mengelola data yang datang secara berurutan. Berikut hasil outputnya. Kemudian yang kedelapan adalah fetch user.dart. Kode berikut menggunakan fitur untuk mensimulasikan pengambilan pesanan dengan delay 2 detik. Await menunggu hasil dari fetch user order yang mengembalikan pesanan berupa string. Jika terjadi kesalahan, catch menangani error tersebut. Tanpa fitur, kita tidak bisa menangani operasi yang memerlukan waktu dan tanpa await, kode tidak akan menunggu hasilnya, sehingga dapat mencetak hasil yang tidak sesuai atau terjadi error sebelum proses selesai. Berikut hasil outputnya. Kemudian yang kesembilan ada find middle.dart. Code ini membuat fungsi find middle yang menemukan dan mengembalikan elemen tengah dari sebuah list. Di main, fungsi ini digunakan dengan dua list, satu berisi angka dan satu berisi nama. Fungsi ini mengembalikan angka tengah dari list angka dan nama tengah dari list nama, lalu mencetak hasilnya. Berikut hasil outputnya. Kemudian yang 10 ada hewan abstrak.dart. Kode ini mendefinisikan kelas abstrak hewan dengan metode suara yang harus diimplementasikan oleh kelas turunan dan metode bernafas yang sudah diimplementasikan. Kelas kucing dan anjing mengimplementasikan metode suara sesuai dengan karakteristik masing-masing. Di fungsi main, objek kucing dan anjing dibuat dan metode suara serta bernapas dipanggil, menghasilkan output sesuai dengan implementasi masing-masing kelas. Berikut hasil output. Kemudian yang ke-11 ada kendaraan.dart. Code ini mendefinisikan kelas kendaraan sebagai interface dengan metode maju dan mundur yang harus diimplementasikan oleh kelas lain. Kelas mobil dan sepeda mengimplementasikan interface ini dengan cara mereka sendiri. Mobil mencetak pesan, mobil bergerak maju dan mobil bergerak mundur. Sedangkan sepeda mencetak pesan, sepeda bergerak maju dan sepeda bergerak mundur. Di fungsi main ini, objek mobil dan sepeda dibuat dan metode maju serta mundur dipanggil untuk masing-masing kendaraan. Berikut hasil outputnya. Kemudian yang ke-12 ada key value.dart. Code ini mendefinisikan kelas abstrak key value pair dengan metode untuk mendapatkan kunci dan nilai get value. Kelas string in pair mengimplementasikan key value pair dengan kunci bertipe string dan nilai bertipe integer. Di dalam kelas string in pair, metode getKey mengembalikan kunci dan getValue mengembalikan nilai. Di fungsi main, objek string in pair dibuat dengan kunci H dan nilai 30, lalu mencetak kunci dan nilai tersebut. Berikut hasil outputnya. Kemudian yang ke-13 ada main.dart. Code ini memanfaatkan dua kelas dari paket Dart application 1, yaitu employee dan notebook. Di fungsi main, objek employee dibuat dan ID serta nama karyawan diatur. Selanjutnya, objek notebook dibuat dengan nama HP dan harganya 2 juta. Nama notebook dicetak, lalu harga notebook diubah menjadi 5 juta, dan harga baru tersebut juga dicetak. Berikut hasil outputnya. Kemudian yang ke-14 ada mathVolume.dart. Code ini mendefinisikan kelas dasar volume dengan metode hitung volume yang mengembalikan 0,0, kelas turunan volume kubus, volume balok, dan volume silinder masing-masing mengimplementasikan metode hitung volume untuk menghitung volume sesuai bentuknya. Volume kubus menghitung volume kubus berdasarkan panjang sisi, volume balok menghitung volume balok menggunakan panjang, lebar, dan tinggi, sedangkan volume silinder menghitung volume silinder berdasarkan jari-jari dan tinggi. Di fungsi main, objek dari ketiga kelas ini dibuat untuk menghitung dan mencetak volume masing-masing bentuk geometris. Dan tanda yang digunakan dalam string
di Dart untuk menyisipkan nilai variabel atau ekspresi ke dalam string. Tanda-tanda ini, aduh saya nggak tahu ini namanya apa, tapi tanda ini digunakan dalam string di Dart untuk menyisipkan nilai variabel atau ekspresi ke dalam string. Berikut hasil outputnya. Kemudian yang ke-15 ada math volume 2 .dart. Code ini Code ini mendefinisikan kelas dasar volume dan 3 kelas turunan, yang menghitung volume bentuk-bentuk geometris. Cetak volume digunakan untuk mencetak volume dari objek-objek tersebut. Di main, objek dari ketiga kelas ini dibuat dan volume mereka dicetak. Berikut hasil outputnya. Kemudian yang ke-16 ada notebook.dart. Karakter dalam kode mana karakter dalam karakter underscore dalam kode ini menandai variabel name dan price sebagai private yang berarti hanya dapat diakses dari dalam kelas notebook. Ini adalah cara untuk melindungi data dan memastikan bahwa nilai-nilai tersebut hanya dapat diubah atau diakses melalui metode yang dikendalikan yaitu getter dan setter. Dan jika karakter itu dihapus, variabel tersebut menjadi public, sehingga bisa diakses dan diubah langsung dari luar kelas. Ini dapat mengurangi kontrol atas bagaimana data dimanipulasi dan berpotensi menyebabkan masalah dengan integritas data. Karena akses langsung yang bisa mengabaikan validasi atau logika yang seharusnya diterapkan. Kemudian ada number box.dart. Number box.dart karakter berikut eh, dalam kode ini digunakan untuk mendefinisikan kelas generic number box dengan batasan bahwa tipe tipe T seharusnya merupakan turunan dari kelas num, yaitu tipe data angka seperti ini atau double. Ini memungkinkan number box menyimpan nilai numerik yang dapat berupa tipe integer atau double secara fleksibel. Dengan batasan ini, kita dapat memastikan bahwa hanya tipe numerik yang dapat digunakan dalam number box, menghindari kesalahan tipe data yang tidak diinginkan. Berikut hasil outputnya. Kemudian yang ke-18 ada persegi dot dart. Karakter statik yang digunakan untuk anggota kelas yang terkait dengan kelas itu sendiri bukan objek individual. Dalam kode ini, statik membuat variabel jumlah persegi dan metode tampilan jumlah persegi dapat diakses tanpa membuat objek. Dan jika statik dihilangkan, variabel dan metode tersebut akan menjadi milik setiap objek, bukan milik kelas, sehingga tidak dapat mengakses data global seperti jumlah total objek yang dibuat. Berikut hasil outputnya. Kemudian yang ke-19 ada status pengiriman .dart. Code ini mendefinisikan enum bernama status pengiriman dengan 4 nilai untuk menggambarkan status pengiriman paket. Fungsi status pengiriman menggunakan switch untuk mencetak pesan berdasarkan status pengiriman. Di main, status pengiriman diatur, diperiksa, dan semua nilai enum dicetak. Dan jika enum dihilangkan, kita tidak akan memiliki tipe data khusus untuk status, sehingga harus menggunakan nilai konstan atau integer yang lebih rawan kesalahan dan kurang jelas dalam konteks penggunaan status. Ikut hasil outputnya.
Kemudian yang ke-20 itu ada status pengiriman status pengiriman 2 dot dat. Code ini mendefinisikan enum juga status pengiriman dengan tambahan anggota seperti deskripsi dan progres, serta metode tampilkan status untuk menampilkan status secara rinci. Properti deskripsi dan progres menyimpan informasi tambahan untuk setiap status pengiriman, dan konstruktor status pengiriman menginisialisasi nilai-nilai ini. Jika enum ini tidak memiliki properti atau metode, kita hanya bisa menyimpan dan membandingkan nilai-nilai enum tanpa informasi tambahan atau fungsionalitas, membuatnya kurang informatif dan tidak fleksibel. Berikut hasil outputnya. Kemudian yang terakhir ada vHisle.dart. Kode berikut mendefinisikan kelas vHisle dengan metode start dan stop. Kelas car mengimplementasikan antarmuka vHisle sehingga harus menyediakan implementasi untuk metode start dan stop. Dalam main, objek car dibuat dibuat dan metode start dan serta stop dipanggil. Jika implements dihilangkan, car tidak akan terikat untuk menyediakan implementasi dari metode vHisle. Ini berarti car bisa saja tidak memiliki metode yang sama dengan vHisle, sehingga tidak konsisten dengan antarmuka yang diharapkan dan berpotensi menimbulkan masalah dalam penggunaan objek car yang seharusnya mematuhi kontrak vHisle. Berikut hasil output. Baik Pak, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih Pak.